Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullohal jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nukirru biwahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin khaliqus samawati wal jibali wal bihari wal aradin wa mukalliful insi wal jinni wal malaikatil muqarrabin biqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin fa innahu aghnal aghniyai an syirkatil musyrikin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashab thayyibin muhirin amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, bapak-bapak kiai, ikhwan, akhwat yang sangat saya hormati, lebih-lebih Agus Muhammad Mukhtar Sanusi sebagai penggagas jamaah silaturahmi umat Islam Kabupaten Wonosobo, Os Bapak Ketua Ustadz Sabar Ali Imron yang juga sangat saya hormati, tamu undangan, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak semua yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan bertemu ini memang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada sore hari ini sesuai tadi disampaikan oleh Pak Ketua, merajut tali persaudaraan. Ini sebuah materi atau judul yang insya Allah diridhoi Allah, karena di dalam Al-Quran Allah menghendaki bahwa kita memang harus menjadi saudara. Yang mempertemukan kita sebagai saudara adalah bukan kepentingan tapi iman. Oleh karena itu sore ini kita untuk merajut itu kita mengkaji surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, artinya keluar dari Islam, baik musyrik maupun murtad maupun fasik maupun kafir, maka Allah akan mengganti kaum, akan mengganti masyarakat, akan mengganti bangsa. Yang masyarakat itu Allah senang, dan masyarakat itu juga senang terhadap Allah. Kalau dengan bahasa lain, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah puas terhadap bangsa itu, dan bangsa itu juga puas memiliki sesembahan Allah. Kita kalau senang membaca, senang mungkin mempelajari situasi dan kondisi, kita memang melihat kemurtadan ini bukan hanya di mal-mal atau di hotel-hotel berbintang, tapi sering kita melihat kemurtadan justru di perguruan tinggi Islam. Ini data-datanya banyak. Seperti yang pernah saya dilapori oleh teman mahasiswa di Jawa, ini ada salah satu perguruan tinggi Islam yang pintu gerbang masuk ini ada tulisan
Anda memasuki wilayah tanpa Tuhan. Inilah bagian dari kemurtadan yang banyak sekali kita temui. Bahkan kurikulum di perguruan tinggi Islam juga banyak yang mengarah ke sana. Ya, kita nggak perlu panik. Kadang kita ya panik. Masa depan kita akan menjadi siapa? Kalau calon intelektual Islam ini sudah dicekoki dengan kemurtadan. Ternyata Al-Maidah 54 ini menghibur kita bahwa urusan itu sudah menjadi urusan Allah. Sehingga orang-orang yang beriman nggak perlu panik, nggak perlu cemas, nggak perlu takut masa depannya, karena Allah akan mengganti bangsa yang murtad ini, intelektual yang murtad itu akan diganti dengan kaum niki nggih umum niki nggih, ada yang muda, ada yang tua, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, segulungan masyarakat yang kaum ini yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahum, dan mereka juga mencintai Allah. Sehingga aturan Allah yang bentuknya seperti apa, mereka siap. Bukan hanya siap mendengar, bukan hanya siap sebagai yel-yel, tapi mereka siap mengimplementasikannya, siap menjalankannya. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini gambaran bangsa yang seperti ini. Ini bentuknya seperti apa? Nah, ini diterangkan di Al-Maidah 54 itu. Ada 4 kriteria, ada 4 karakter, ada 4 tingkah laku yang harus dijalankan oleh umat yang Allah senang dengan umat itu. Artinya kita disenangi Allah. Agar kita menjadi bangsa yang disenangi Allah, kita harus memiliki karakter 4 itu, atau tingkah laku itu, atau pandangan-pandangan hidup itu. 4 ini yang pertama, adillatin alal mu'minina. Adillatin alal mu'minina. Ini kalau Departemen Agama menerjemahkan rendah hati terhadap sesama mukmin, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman, tidak sombong, tidak petakilan, tidak petintingan nek bahasane wong Wonosobo. Nggih nek teng kamus Purwodarmito petintingan boten nonton niki nggih. Karena memang bahasa khusus. Nggih, untuk dicintai Allah kita harus siap menjadi mukmin yang rendah hati terhadap sesama mukmin. Tawadhu. Kita bisa sampai ke rendah hati, agar ke sana kita harus memiliki hati yang luas, hati yang jembar. Inilah senjata yang paling ampuh di dunia. Hati sing negoro, dodo sing jembar. Niki tidak dimiliki Hitler, tidak dimiliki Mussolini, tidak dimiliki Stalin, tidak dimiliki Lenin, yang semuanya gagal menjadi makhluk ideal, dan tidak dimiliki Fir'aun, tapi dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Adi sing jembar. Begitu Musa diutus oleh Allah untuk dakwah langsung ke Fir'aun, Nabi Musa ini dari bayi abang sampai umur 30-an tahun ini hidup di istana Fir'aun, sehingga tahu persis watek Fir'aun ini, tahu persis sangat kejam, tirani, diktator, keras kepala, ya. Semua hal yang jelek-jelek ini ada di Fir'aun. Musa tahu persis. Tiba-tiba Allah memerintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, setelah kamu saya angkat menjadi rasulku, maka pergilah kamu menghadap Fir'aun karena sudah melampaui batas. Apa yang diminta Musa? Menghadapi juragane
ngadepi rajane sing wantek paduke niku memang jualake ilang. Ajeng njaluk senjata, Fir'aun senjatane luwih komplit. Ajeng njaluk keris, kerisi Fir'aun luwih gawat-gawat. Ajeng njaluk tentara, tentarane Fir'aun niku luwih canggih-canggih, ana bayaran semua. Lalu apa yang diminta Musa untuk menghadapi Fir'aun yang bengis itu? Di surat Toha, bisa akhwat lihat, bisa ikhwan lihat. Di sana ada 10 permintaan, tapi yang terpenting ini yang pertama. Rabbis rohli sodri. Siap Allah, saya akan menghadapi Fir'aun yang bengis itu. Dengan catatan lapangkan dada saya. Omberaken atine kula, segaraaken dadane kula. Nikilah senjata awal untuk mencapai sukses menghadapi siapapun akan menang. Niki Al-Qur'an. Tidak bisa ditekan. Mengapa kita kalah? Karena kita ikut-ikutan bengis. Mengapa kita kalah? Karena kita ikut-ikutan tirani dan ikut-ikutan diktator dan ikut-ikutan sombong, sehingga tidak di pihak Allah, sehingga Allah tidak senang. Walaupun mungkin baju kita Islam, walaupun mungkin simbol-simbol kita juga tetap Islam, bentuk zahirnya utuh sebagai muslim, tapi jeroane wis ketularan Fir'aun, ketularan Hitler, Mussolini dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita dekati. Kita bergabung di sini untuk menciptakan hati yang rendah, hati batin orang mukmin. Untuk mencapai ke sana, ini berdasarkan pengalaman juga. Untuk mencapai rendah hati terhadap mukmin, kita harus independen. Independen. Kalau kita masih mementingkan diri kita, masih mementingkan keluarga kita, masih, kalau bahasanya Pak Sabar Ali Imron, masih mementingkan ego rendah kita atau nafsu syahwat kita, tidak akan mungkin kita bisa menjadi independen. Ketika untuk mencapai ke sana, kita harus tidak mementingkan nafsu kita, tidak mementingkan diri kita, bahkan mungkin keluarga kita, atau kemungkinan kepentingan-kepentingan yang lain. Ini independen. Dan kula menemukan sebuah penelitian bahwa independen dari lingkungan diri kita, lingkungan mungkin keluarga kita, berarti kemantapan untuk menghadapi cobaan. Ini ternyata kita kalau sudah mulai independen, ini mesti wonten ujian-ujian. Bisa ujian dari keluarga sendiri, bisa ujian dari teman sendiri, dan seterusnya. Ini saya mempelajari di Al-Quran, semua para nabi, para rasul, saat beliau mulai independen, mengalami pengusiran dari masyarakat, bahkan mengalami ketertundungan dari keluarga sendiri, seperti Ibrahim alaihissalam. Ini bapaknya langsung yang mengusir beliau. Inilah independen. Jadi saya harap panjenengan sudah masuk ke kelompok ini ya sudah latihan independen. Oke, baru latihan itu udah lumayan. Oke, independen. Oke. Terus kepentingannya kemana kita? Ke Allah. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, kita menjalankan syariat Allah. Oke. Untuk independen ya hanya Allah yang kita hadapi. Fa'atim wajhaka lidini hanifah. Kita hadapkan diri kita, okay. Wajhaka ini artinya raih, tapi yang dikarepake niku seluruh. Okay. Iradatul itlaqul juz, iradatul kul, ngoten teng gramatika Arabnya. Okay. Yang ditutur wajah, tapi yang dikendaki semuanya. Diri kita hadapkan ke agama yang lurus, hanifah menuju Allah. Prakteknya seperti apa? Munibina ilaihi, kita kembali ke Allah, bukan kembali ke diri kita,
bukan kembali ke keluarga kita, bukan kembali ke nafsu kita, bukan kembali ke kepentingan kita, tapi kembali ke Allah. Munibina ilaih. Ini praktek kita menghadap agama yang lurus menuju Allah. Kita kembali ke sana. Wattaquhu, dan kita bertakwa pada Allah. Wa aqimus shalah, dan kita menegakkan sholat. 5 waktu tidak boleh ada yang jebol. Satu waktu kita jebol, iblis masuk ke otak kita. Niki yakin. Niki berdasarkan berbagai pengalaman. Oleh karena itu kita sebagai jamaah solidaritas muslim niki, sholat ini harus dianggap sebagai pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan. Mukimina aqimu, bukan ikmalu, bukan atu, bukan if'alu, tapi aqimu. Kita betul-betul mendirikan tegak. Artinya kita sholat itu kita laksanakan rutin, tepat waktu, berjamaah. Ini iqomah. Ini praktek untuk menuju Allah. Dan yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah sampai kamu semua menjadi golongannya orang-orang musyrik. Lah musyrik di sini diterjemahkan oleh Allah langsung. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Siapa orang-orang musyrik itu? Ini Allah yang menerjemahkan. Kita hanya ngaji di surat Ar-Rum ayat 30, 31, 32, dan mungkin sampai 33. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Siapa golongan orang-orang musyrik itu? Yaitu orang yang suka mecah belah agama. Minal ladzina farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka sehingga agama menjadi golongan-golongan. Wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing golongan bangga terhadap apa yang ada di golongan itu, sehingga apa yang di sisi Allah dilupakan, apa yang di sisi Allah ditinggalkan, apa yang di sisi Allah dihinakan. Mereka terus mengkader agar eksis terhadap golongannya itu. Dia dibimbing, dikader, dilatih agar melupakan apa yang ada di sisi Allah. Ini menurut penilaian Allah minal musyrikin. Lah diharapkan persaudaraan ini tidak seperti itu. Agar kita tetap bangga apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Islam. Apa yang ada di sisi Allah? Rasulullah. Apa yang ada di sisi Allah? Dakwah. Apa yang ada di sisi Allah? Risalah. Dan semua itu kita lupakan. Kita dikuader agar bangga terhadap ada yang diri kita. Inilah minal musyrikin. Dan Allah link di surat Ar-Rum itu wala takunu minal musyrikin, agar kita menuju agama yang lurus, jangan sampai kita menjadi golongannya orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Panjenengan berorganisasi boleh, ber-NU boleh, ber-Muhammadiyah boleh, ber-PKS boleh, ber yang lain juga boleh. Tapi jangan membanggakan apa yang ada di ber itu. Kalau sampai kita bangga apa yang ada di ber itu, untuk melupakan apa yang ada di sisi Allah, kita menyimpang dari hanifan itu. Dan Allah akan memberi rapor kita karakter yang pertama gagal sebagai adillatin alal mukminin. Rapote abad.
Ya, karena kita gagal mencapai yang pertama, adillatin alal mu'minin itu. Monggo kita prihatin menghadapi dunia sekarang, karena kita punya musuh. Pertama kali iblis, musuh kita. Yang kedua Yahudi. Jadi terus bekerja sama dengan iblis, bergerak bagaimana umat Islam ini kafir, bagaimana umat Islam ini musyrik. Ini di surah Al-Baqarah ada itu, ayat-ayat itu. Tapi menolakkan ayat, orang tak tokna nih rumah menanjakan ayat, ayat tok ye. Yang kedua, aizzatin alal kafirin. Aizzatin ini di ayat lain di surah Al-Fatah. Ini kalimatnya asidda. Aizzatin di sana asidda alal kufar, di sini aizzatin alal kafirin. Artinya sama, tegas. Kita harus tegas dengan orang-orang kafir. Otomatis kita juga tegas dengan kekafiran itu. Kita tegas dengan kemungkaran itu. Kalau kita sampai lembek di depan kemungkaran, lembek di depan kekafiran, lembek di dalam orang kafir, akibatnya tadi sudah disampaikan oleh kedua kita, Pak Sabar Al-Imron. Ekonomi lembek, politik lembek, teknologi lembek. Mana teknologi umat Islam? Nggak usah bikin motor mabur kangilan, gawe handphone yang kangilan, gawe ketukan kuku yang sudah 1400 tahun Rasulullah yang menyuruh kita agar ngetoki kuku di hari Jumat agar kita rapi. Tapi mana ketukan kuku sing made in Islam? Angger ketukan kuku ini kula bodor, kula tumbas teng toko niku mesti made in Cina. Rasulullah yang memerintahkan agar di hari Jumat kita merapikan rambut kita dengan gunting itu. Tapi siapa yang memiliki produksi gunting yang paling baik? Niku kayak made in Cina oleh. Nah, apa Cina? Lah inilah karena kita lembek sehingga teknologi juga lembek. Mosok ketukan kuku ora yang gawe. Nek ketukan kuku iki kangelan dom kancing. Nggih. Kula maos dom kancing niki penemune wong Inggris, Pak. Kan aneh, dari teknologi yang paling sulit sampai teknologi yang paling rendah mereka yang menggagas. Wong Inggris yang menemukan dom kancing. Saat dom kancing diproduksi di Indonesia, dipasarkan di Indonesia bagian Jawa bagian tengah bagian Kedu bagian Wonosobo bagian Jelamprang. Itu marketing dom kancing sambil menjual, sambil mengatakan hadis palsu, sapa wonge nganggo dom kancing mongko lampor ora kuat bohong. Niki kula meniki. Nggih. Mbah putri saya itu langsung tuku rong dombyok, rong los ini gigi teng dodo sebelah kiri ini. Kula takon, wah ini kata temen kok pripun sih Mbah men lampore kaboten. Inilah cara berpikir kita. Jadi kalau kita Islam kita kalau tidak distandarkan dengan wahyu, saya yakin yang diwariskan nenek moyang ini Islam durahan londo. Niku yakin. Ya wujudnya seperti ini. Senengi gelut, senengi cekcok. Wa qulubuhum syatta, hatinya pecah. Pribadinya pecah. Ukur siji klambi mau wis mungsuh. Niku yakin. Padha dene Islam, padha dene NU, padha dene Torekoi. Hanya beda alma mater. Niku ya dipersatukan Allah. Mungkin di Muhammadiyah juga seperti itu. Muhammadiyah Amin Rais kalau Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif niku sulit dipertemukan. Niki. Lah niki lah sing kita harus prihatin. Kita harus munibina ilaihi, kembali ke Allah. Wattaquhu. Niki. Waqimus shalah wa la takum minal musyrikin. Aizzatin alal kafirin.
kita harus tegas. Darep tegas iki, nah dong kancing kula tayi gawe. Niki. Arep tegas iki, ekonomi niku berislam niku nang isor. Niki. Sing menguasai Indomaret, Alfamart niki nggih. Niki. Anggere kok Islam mesti ingat-ingat. Dan inilah yang kita berhenti. Padahal Allah mengharapkan agar kamu saya cintai. Kata Allah, yuhibbu, kamu harus punya ketegasan terhadap orang-orang kafir itu. Baik secara politik, teknologi, maupun ekonomi. Dari ekonomi kita harus cukup ingat-ingat. Tapi nggak perlu panik. Kalau akidah kita memang kuat, Nabi Musa tidak punya teknologi. Tapi Allah lurus, tidak menggok ke kepentingan, tidak menggok ke apa saja yang selain Allah. Lurus. Saat waktunya Allah membenturkan Fir'aun dengan Musa, niki nek benturan fisik, niku timun nglawan duren. Timun dengan Musa, duren dengan Fir'aun secara fisik. Wana tentarane Fir'aun komplit, senjatane Fir'aun komplit, teknologine Fir'aun komplit, ekonomine Fir'aun menguasai ekonomi di Mesir dan negara-negara kanan kiri. Nabi Musa toko mau mboten duwe niki. Berarti sakra ekonomi kan angkres, nggih kan? Senjata duwene ukur teken sing nggo peranti angon wedhus. Nek dong wedhus sing liyen gebyok niku godhong-godhong digebyok. Men padha giga. Berarti cara wong desane kan duwene arit. Arit nggo ngarit niku. Harus menghadapi Fir'aun. Niki. Lah nikilah kalau umat Islam iman, akidah, tauhid sudah mencapai tidak persis Fir'aun, tidak persis Musa dalam akidah. Nyenggol, Allah sudah mencintai kita. Sehingga suatu saat umat Islam dibenturkan iman versus kafir, ini makin iman diamankan. Allahumma amin. Ini yakin. Jadi yang perlu kita bangun itu akidah, tauhid dan iman. Ini yang perlu kita bangun. Sebab saya mengamati di Al-Quran para Rasul itu. Sehingga saat Allah membenturkan Musa dengan Fir'aun, tidak secara fisik. Fir'aun itu rapat bilang, saya sendiri yang akan membunuh Fir'aun. Saking sungguh ini, Fir'aun dihadapi, ngumpulakan dukun-dukune sihir di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Musa menang. Di hadapan apa lagi? Menang lagi. Akhirnya Fir'aun itu dalam rapat, aku dewe sing arep mateni Musa. Akhirnya orang sing laporan datang Nabi Musa, ada keluarga Fir'aun yang sudah beriman tapi sembunyi-sembunyi menemui Musa. Rasulullah, panjenengan tindak karena tadi malam Fir'aun itu rapat. Besoknya akan membunuh panjenengan langsung Fir'aun dan tentara-tentaranya. Kula suwun panjenengan tindak. Ini semua settingan Allah ini. Okay. Nabi Musa tidak bersama santri ini sing ingat ini Iram nih. Santri ini Musa itu santri ingat nih kabeh. Minderan. Ini tuh mau ayat-ayat Quran kata sudah saya temukan semua. Minderan. Wis dene kampung Mulyawan kon mlebu rabeni. Saking ingat ini. Wah, akhirnya Musa tidak. Dan gila settingan Allah. Iman versus kafir. Tauhid versus musyrik. Tengah gini. Begitu Nabi Musa tindak, tujuannya kemana? Ini juga tidak ada yang tahu nih. Santri ini tahun lagi tepuh di Musa, yang penting lungan dingin. Urung kena sing dituju. Masya Allah. Inilah independen. Tidak pro dengan kedoliman. Tidak kompromi dengan kekafiran. Itu independen. Memang mengalami ujian seperti itu. Tapi kalau kita tabah, kita sabar, kita yakin Hanifah menuju Allah. Begitu Syiah
Fir'aun mengejar Musa, hampir kena. Gawe iki wong iki gawe. Iki semane nang arep segara. Iki gawe Fir'aun wis katon iki. Allah ngendika, "Wadrib bingaso kalbar." Puku tekene sira, teken sing perhatian wedhus kuwi. Pentung naskah. Ini settingan Allah. Nabi Musa dan santrinya ini lewat, merasa aman sampai ke seberang sana. Fir'aun masuk. Sampai di tengah-tengah Allah melepas pertahanan itu. Sehingga laut bertemu kembali. Gelegepan kaget sak tentarane Fir'aun sing arep mites Musa. Gelegepan kaget mati. Di surat Yunus Fir'aun iman saat itu, tapi ditolak Allah. Ini enggak diperpanjang, makin jauh kaget ayat malih. Ini perjalanan. Ternyata kita mengetahui bahwa iman melawan kafir, Islam melawan musyrik. Kalau akidah kita kuat, itu sudah menjadi urusan Allah. Bukan kita yang mengurus. Nah, ini yang ditakuti Yahudi. Ini yang ditakuti Barat, yang ditakuti iblis. Kalau umat Islam imannya kuat, Allah yang akan memiliki urusan-urusan itu. Musa tidak punya teknologi, Musa tidak punya modal besar, Musa tidak punya tentara yang kuat. Cukup Allah mengalahkan kekafiran, kemusyrikan, cukup dengan air. Air sekali tempo menjadi tentara Allah. Yang menurut panjenengan air itulah makhluk terbaik bagi panjenengan. Kena wudu, kena adus, nggih gawe air. Tapi bagi Fir'aun CS, air adalah sebuah bencana besar. Ini yakin pada Allah. Nanti karena apa? Di surah Al-Munafiqun, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Kekuatan ini hanya milik Allah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Jangan sakit buka. Oke. Teng surah Munafiqun ini bahwa kekuatan hanya milik Allah, milik Rasulullah dan milik orang-orang yang beriman. Mengapa kita sudah beriman tapi lemah? Karena imannya error. Karena imannya tidak hafizah, tidak punya kekuatan apa-apa. Kemudian tidak punya kerendahan hati, tidak punya adilah. Ini dua. Loro mawon pun cukup. Nggo gawe swili, nggih. Adilatin swili kanan, aizatin swili kiri. Kita terbang menuju dakwah. Niki loro mawon wis lumayan niki, nggih. Mana niki papat niki? Napa lareni loro mawon niki? Ampun. Diterasakan? Mas. Oke, karena ada waktu untuk diskusi nanti ya. Oke, terasakan. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang menuju jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Kan jelas ayatnya. Kita berjuang menuju jalan Allah, bukan menuju jalan nafsu, bukan menuju jalan pribadi, bukan menuju jalan lembaga-lembaga, bukan menuju jalan kelompok-kelompok, tapi menuju jalan Allah. Luar ini hitam gigi, iblis kalau mungsuh Islam yang lain ini duduk kongres terus nih. Bagaimana agar umat Islam yang berjuang tapi di jalan pribadi. Mereka berjihad tapi di jalan golongan itu. Agar seperti itu. Iblis dan musuh Islam tahu persis. Kalau jihad umat Islam mengarah pada golongan akan lemahlah itu. Dan tidak di pihak Allah. Niki mulane kalah terus niki nggih. Seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Nggih. Inilah lagi loro
Lah sing kaping 3 yujahiduna fi sabilillah. Jihad menuju jalan Allah. Udmu ila sabili rabbika. Bukan udmu ila sabili nafsika. Kamu dakwahlah menuju nafsu kamu. Bukan. Udmu ila sabili bapakika. Dakwahlah menuju nenek moyang kamu. Tidak. Sabili rabbika. Dan ini yang umat Islam sering lupa. Kita pada awalnya seperti harapan kita memang besar, tapi saat nanti sudah menjadi besar, inilah ujian terberat kita. Kalau sudah besar, ini tawaran itu sudah banyak. Tawaran teknologi, tawaran ekonomi, porsi politik. Kalau masih kecil seperti ini, wong kon jadi ketua, niku pilihan niku. Sing gelem niku mansen wis mikir-mikir niku. Mikir siap menghadapi ujian, siap menghadapi cobaan. Lah ujian ini makanya wis gede. Kadang musuh kita dari arah kanan kita membawa kita menuju hal-hal yang menyenangkan. Musuh kita mengajak diri kita menuju hal-hal yang menyenangkan menurut ukuran ego rendah, nafsu amarah Lah inilah kadang-kadang manusia ini menjadi lupa. Di Al-Quran banyak contohnya. Ini yang sering ditulis di buku-buku tasawuf. Ini Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini ulama besar. Menurut Imam Ghazali ini kalau jangan itu huruf nafs. Semakin makrifat ini, tapi mendapatkan tawaran material yang sangat menggiurkan karena tidak kuat, hanya dilepas ayat-ayat Allah sehingga menjadi laknat Allah. Inilah ujian. Saat kita sudah mulai besar, oleh karena itu mudah-mudahan doa kita untuk kita sendiri, untuk pemimpin kita, untuk kelompok kita yang sedang diridhoi Allah, mudah-mudahan selamat dari ujian-ujian itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Orang kalau memang perjuangannya ini menuju jalan Allah, niki mboten wedi dicacat kali sinten kemawon, mboten wedi. Wala yakhafuna, dan mereka tidak takut laumata laimin, tidak takut terhadap celah-celah, cacat-cacat, pemojokan-pemojokan, fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh laimin. Laimin itu memang tukang mencela nih, tugasnya seperti itu. Dan di dunia mesti ada orang seperti itu. Saya merasakan itu. Nggak, saya merasakan. Saat saya sedang mulai independen menuju Allah, otomatis saya ya ada kerenggangan terhadap teman-teman yang setia terhadap saya. Mereka menuntut saya dengan tuntutan yang kadang-kadang saya tidak mampu. Satu contoh, masyarakat lingkungan. Karena saya ditugas dakwah ke sana kemari, sehingga kadang saya di tengah masyarakat tidak bisa full bergaulnya. Nalika masyarakat ada yang keserikahan, saya tetap takziah. Tapi saya nggak pernah bisa hadir saat mayit itu dimandikan, saat mayit itu menuju kuburan. Saya nggak pernah bisa hadir karena apa? Saya sudah dijemput atau saya sudah pergi dari kampung. Luar saya ada rapat itu bahwa saya itu nggak pernah takziah, dan saya hadir. Hanya diungkapkan, Pak Yai itu nggak pernah takziah. Saya takziah Pak, tapi panjenengan nggak melihat saya, karena takziah saya kadang sudah 2 hari setelah kematian, atau 3 hari. Bahkan keponakan saya kehilangan anak, saya bisa takziah baru 4 hari. Jenengan tidak bisa menuntut saya hadir saat mayit ini dimandikan. Itu namanya TK panjenengan. Karena apa? Karena jenengan wis lulus ngedusu mayit, mosok bapakanipun nunggoni terus.
Jenengan wis lulus mendem mayit, mosok bapakane kon ngetutna tekan kuburan. Nek kon tekad terus ya. Tapi mereka menuntut, itulah kesetiaan yang menyusahkan. Ternyata hidup ini banyak kesetiaan-kesetiaan yang menyusahkan. Niku saya menjalankan. Sampai saya menjawab, Mas, Nur Sewu, itulah kesetiaan. Saya terima kasih. Tapi jangan menyusahkan seperti itu. Tidak ada apa-apa. Nyong ora yang malih loro. Kecuali saya bisa menjadi dua. Sing siji takziah, sing siji mulang ngaji. Saya nggak bisa seperti itu. Karena Rasulullah juga tidak seperti itu. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, saudara-saudara di Makkahul Mukarramah ini memang kehilangan Rasul. Orang dari Rasulullah nang Mekah ana, nang Madinah ana itu mboten. Nikulah perjalanan. Panjenengan mulai independen. Niku mulai dijajah. Kais mulai siji. Niku mesti niku. Niki. Lah sejene iki. Biar jenggot ora dimu siki wis dimu. Niku yakin. Kan wis siji kan. Ibune ya wis siji. Ahwat nih biar kan sering pakai jilbab tapi kan pendek. Tapi begitu akidah mulai menguat, keyakinan mulai menguat, tauhid mulai murni. Niki mesti jilbab mulai brek ngarep buri niku mulai brek. Ngarep nutupi gunung, mburi nutupi tempat sampah. Niki kayak siji. Inilah kita disetting oleh nenek moyang, oleh penjajah. Kalau melihat barang baru mesti dipojokkan. Ini kalau kita nggak cepat-cepat distandarkan dengan wahyu, nenek anak cucu kita akan menjadi korban berikutnya. Ini ku yakin. Milo walaya kofuna laumatan wis kuno junek na apa junek na siji ya kono kan. Niki kula nggih kados niki. Nuwun sewu niki teman-teman yang di Nahdlatul Ulama niki. Kula niku sedang diserang bahwa Abdul Muthalib wis ora NU. Niki. Sedang diserang ya nek sing liri-lirian muni kaya wis ora pati NU. 85%. Bahkan saya pernah diboikot oleh kelompok muda. Saya habis Rajaban itu. Pemuda terkumpul membekot saya harus transit ke sana. Saya ditanyakan hal itu. Ini cerita pengalaman bahwa kita mulai independen mesti mulai ada ujian-ujian. Inilah yang saya maksud, independen adalah sebuah persiapan menerima ujian. Niki yakin. Ini Gus Muhammad bisa ngerti ini, ngerti. Merintis harus mulai ujian, kan? Menggagas harus mulai ujian. Ustadz Sabar itu kayak wis otomatis. Panjenengan mulai berkelompok teng mriki melirik siji maning nggih siji. Monggo insyaallah kita dalam mengkaji akidah, mengkaji tauhid, mengkaji iman. Ini kita berusaha standarnya ini wahyu. Bukan nenek moyang. Bukan nenek moyang. Bukan golongan. Tapi wahyu. Insyaallah. Sehingga kita betul-betul di pihak Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai kita dan kita mencintai Gusti Allah. Jadi Al-Maidah 54. Oke, panjenengan sakit mengkaji ulang. Mungkin kalau ada yang kurang bisa dipahami, jangan bisa rawuh di tempat saya nunggu pertemuan harus kesuwen orang ketemu maning ngoten nggih. Oke, ditanyakan. Saya insya Allah saya berusaha menjadi napa nggih nek cara nang Jawane ya jadi kiai.
Saya berusaha menjadi kiai yang selamat dunia akhirat. Saya berusaha, saya sinau terus lah. Sampai anak saya minta ampun, nyun ngapunten Pak, kula derek saged kados Bapak. Karena saya kalau tidak ngaji, kalau tidak ngetroti getak, kula mesti sinau. Karena saya ingin saya selamat. Karena saya dilahirkan di tengah-tengah Islam, yang Islam itu menurut saya sama sekali tidak maju. Saya lahir di tengah-tengah Islam, yang Islam itu sama sekali terbelakang. Miskin, bodoh, kan tol komplit ini. Ingat ini. Mosok kula lajeng nrimo mawon niku akan menerima keadaan seperti itu. Saya kan ikut lumpuh. Saya sinau terus. Saya ingin mengubah itu. Pertama saya sendiri yang saya akan ubah. Dan alhamdulillah saya merasakan perubahan-perubahan. Nggih ujian, niku tetap saya rasakan. Tapi enak ujian itu. Kalau kita sudah sampai di sana. Mudah-mudahan kuat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inilah Al-Maidah 54. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan inilah, untuk menunggu waktu asar mancing. Kita ada tanya jawab, monggo agar dipandu oleh protokol waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Faqala Allah ta'ala bi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para alim, para nyai, para asatid, wabil khusus kepada Bapak Kiai Abdul Muthalib Jelamprang, Bapak Sabar Al Imron, dan seluruh saudara-saudara kami, para bapak, para ibu, adik-adik semuanya, semoga termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami menyampaikan beberapa hal sambil nanti panjenengan monggo dipersiapkan, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan bisa dijawab langsung oleh panjenenganipun Bapak Kiai Thalib. Mungkin bisa lewat tulisan atau bagaimana nanti teknisnya. Kami hanya akan menyampaikan sedikit tentang forum kita. Forum kita ini namanya adalah Forum Silaturahmi Umat Islam Wonosobo. Terinspirasi oleh cerita-cerita dari saudara kita, sahabat kita yang mereka itu beribadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Mereka bercerita bagaimana mereka bisa sholat di Masjidil Haram, bisa tawaf di Masjidil Haram tanpa pernah melihat siapakah imamnya, tanpa melihat siapakah yang ada di kanan kiri saya. Artinya semua bendera organisasi, madhab fikih pun lebur di situ, karena semua mata, semua hati tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa semuanya dengan dunia. Bahkan kadang-kadang dengan istrinya pun bisa lupa, saking nikmatnya beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Ada cerita seorang sahabat saya, ketika dia itu tawaf berdesak-desakan dengan banyak orang, tiba-tiba matanya tertuju kepada satu sosok. Niki saksi hidup niki, satu sosok yang sangat terkenal di dunia. Ketika dia melirik, ternyata dia adalah Michael Jackson. Tapi tidak ada satu orang pun yang berebut mengejar Michael Jackson untuk nyari tanda tangan. Mereka lebih asik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pernah juga ketika umroh itu berdesak-desakan juga sama tawaf. Tiba-tiba matanya tertumbuk kepada seorang yang berbadan besar dan dikelilingi oleh orang-orang yang berbadan besar, gempal, kulitnya ireng-ireng.
Sinten sopir itu? Mike Abdul Aziz alias Mike Tyson. Bahkan sempat setelah acara tersebut dia sempat ngobrol dengan adiknya Michael Jackson. Artinya bahwa bagaimana kita di sini bisa bersatu, bisa duduk bareng, bisa ngaji bareng, bisa sholat bareng, bisa beribadah bareng tanpa harus melihat siapakah yang ada di depan, tanpa harus melihat siapakah yang ada di kanan kiri ini, di kanan kiri kita. Inilah persatuan yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Tholib tadi, semoga insya Allah kita akan kuat ke depannya lah. Mohon nanti pergerakan kita diberitahukan kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada siapapun yang ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya 3 program kegiatan. Yang pertama adalah pengajian. Setiap hari Ahad manis di Masjid Jami. Di Masjid Jami. Nanti insya Allah akan kita share lewat pengumuman, pamflet, FB dan apapun yang bisa kita gunakan untuk media berdakwah akan kita gunakan. Dan insya Allah nanti yainya, ustadznya akan kita undang secara bergantian. Bahkan kalau perlu pun kita akan menampilkan mengundang dari luar pun tidak masalah. Kemudian pengajian yang kedua adalah setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad Liwon. Itu memang ada 2 kali. Insya Allah akan kita sampaikan nanti. Yang kedua kegiatan kita adalah sosial. Dan program ini setiap bulan pasti kita luncurkan. Dari dana yang masuk setiap bulan akan kita tasarufkan untuk kegiatan sosial, baik itu penanggulangan bencana alam, bedah rumah dan lain-lain, tapi sebatas apa yang ada di kas kita. Kekurangannya kita akan menggandeng dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain. Pernah ketika terjadi bencana alam di Wadas Kintang, kita berusaha mengumpulkan dana dan hanya dapat sedikit. Otomatis kita berpikir bagaimana dapat dana yang besar, sehingga ada seorang sahabat kita yang berhubungan dengan pemerintah pusat, dan dari pusat itu datang ke Wonosobo bawa duit sebanyak 250 juta gitu. Alhamdulillah tanpa potongan diserahkan kepada bupati dan semoga sudah sampai ke mereka yang berhak menerima. Artinya kita bisa menjadi makelar juga. Kemudian yang ketiga adalah program kegiatan ekonomi. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ekonomi umat itu perlu kuat. Dan kita sudah ada wacana dan sudah mulai dirintis. Kita nanti akan mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi, dengan usahanya adalah menyediakan kegiatan anggota. Bayangkan saja seandainya kita kedepannya punya anggota 2000 orang. Kudu iso gitu, harus bisa. 2000 orang dengan setiap bulan kebutuhan misalnya 100.000, maka kita bisa omset per bulan itu bisa sekitar 200 juta, paling tidak seperti itu. Dan nilai lebihnya bukan pada ekonominya. Jika kita punya anggota koperasi sebanyak 2000 dan semuanya wajib untuk mengaji, kalau tidak ada kulir syar'i beserta keluarganya dan sahabatnya, maka di sini akan penuh dengan orang-orang yang mengaji. 2000 ditambah nggih ping garwane setunggal, putrane kalih, 2000 kali 4 8.000. Ini akan menjadi majelis yang tidak ada tandingannya di Wonosobo. Semoga terhindar dari nafsu. Cita-cita kan parang cita-cita. Jadi itu saja tentang program kita. Detailnya tentu akan kita sampaikan bukan di forum ini. Kami persilahkan mungkin bagi panjenengan yang akan menanyakan sesuatu biar nanti dijawab langsung oleh Pak Kiai. Monggo, ini Kiai Zen Bawangso, lulusan Ponpes Jawar, santri pun Mbah Ibrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, waktu yang kami
berikan. Yang pertama, sehubungan masalah kegiatan bulanan, masalah Ahad Kliwon dan Ahad Manis, kalau bisa ada perubahan demi kepentingan jamaah yang lain, untuk Ahad Manisnya bisa dirubah yang lain kalau bisa. Alasannya apa? Bahwa harapan kita ini majelis sesuai tadi disampaikan, insya Allah ke depan akan menjadi majelis yang tiada tandingannya, dengan catatan majelis ini tidak berseberangan kegiatan di Wonosobo yang telah ada, karena hari Ahad Manis adalah ada kegiatan sudah puluhan tahun mujahadah bergilir tiap kecamatan jamaah Nihadul Mustaghfirin, dan kebetulan sore ini bertempat di Kecamatan Sukoharjo.